Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok yang berstudi kasus tiket film bioskop. Oke, izin perkenalkan, saya sendiri Solahuddin Jariel Sana dengan NIM 2200018222. Job desk saya sebagai programmer. Lalu ada Hanif Falah Kurniawan dengan NIM 2200018223 dengan job desk-nya sebagai dokumentasi proyek. Lalu ada Faiz Rizal Aldi dengan NIM 2200018227 sebagai perancang basis data. Oke, untuk proses bisnisnya atau alurnya sendiri, jadi pertama nanti kita start dulu login, dan di login itu ada dua kondisi. Ketika username sama password itu dia user, itu dia bakal ke page user. Ketika dia username sama passwordnya itu admin, dia bakal ke page admin. Dan di sini bisa kita lihat untuk proses bisnisnya. Terus kita langsung ke bagian demonya webnya. Oke, di bagian demo web sendiri, pertama login seperti di proses bisnis tadi. Ketika aku memasukkan admin dan password admin, nah jadi dia itu bakal ke bagian page admin, dimana page admin ini dia bisa melihat tiket. Ini list tiket itu read, dia ngebaca yang ada di database itu ada apa aja. Lalu ada buat membuat tiket, itu bisa langsung ke sini. Dan untuk mengupdate tiket, dia juga di sini update-nya itu bisa sembarang, mau pengupdate setan atau Spiderman atau Avenger atau genrenya atau stok tiketnya atau durasi atau harganya. Dan admin juga bisa mau menghapus yang bagian mana dari tiket-tiket ini. Oke, jadi mungkin saya contohkan untuk misal buat tiket film, kita pengen nambahin nih satu tiket film lagi yang berjudul Avengers dengan genrenya itu action, terus stoknya dia itu 5 dengan durasi 1,5-3 jam dengan harga 50.000. Nah, terus kita buat aja. Nah, nanti bakal muncul data itu berhasil disimpan, dan nanti disimpannya itu di mana, dia itu bakal disimpan di database. Terus kenapa disetujui? Karena indeks dia itu di perulangan yang ada di PHP itu, dia itu udah kehitungnya indeks selanjutnya, karena tadi kita sempat menghapus sesuatu ya, tapi nanti dia tuh bakal masuk ke sini. Oke, terus misal kita delete, nah dia itu bakal mengasih tahu bahwasanya data itu berhasil dihapus. Oke, kita juga bukan implementasi dalam web juga, kita juga mencoba mengimplementasi ke dalam SQL, maupun itu insert, read, update, sama delete atau apapun itu, kita juga mencoba implementasi ke dalam SQL secara langsung, dan itu bakal dijelasin sama teman saya. Oke, kita di sini untuk mengimplementasikan SQL itu dengan cara pertama-tama itu membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database sendiri yaitu menggunakan create dengan nama databasenya yaitu biosk. Terus tinggal dipakai. Terus di sini membuat tabel, yaitu tabelnya ruang bioskop yang berisikan ID ruang, nomor kursi, waktu. Terus di sini create table, membuat tabel baru yang bernama film, kode film sebagai primary, dan yang lain-lainnya juga. Terus di sini create table customer mempunyai primary key ID customer. Terus di sini yaitu tabel tiket. Nah, di tabel tiket ini yaitu untuk menyimpan semua data. Jadi semua data di atas ini terrelasi ke dalam sebuah tiket menggunakan foreign key. Ini isi tampilan dari semua datanya. Terus jadi di sini kita itu tidak mengisikan langsung dengan cara website, tapi di sini kita juga mengisikan atau insert into langsung lewat SQL. Seperti di sini insert ke customer, di sini juga insert ke film, insert ke ruang bioskop, terus di sini ke paling bawah sampai ke paling bawah, insert ke sebuah tiket. Nah, di sebuah tiket sendiri
sebuah tiket sendiri ini tidak boleh sembarangan mengisi data, karena di sini ada data-data tersendiri yang terelasi ke dari atas tabel-tabel di atas itu. Jadi di sini kayak seperti ID customer itu terelasi dari atas, sama ID ruang terelasi juga dari atas serta kode film. Jadi di sini tidak sembarang mengisi kode film, karena kalau misalkan sembarang itu database tidak akan menerima karena membutuhkan relasi gitu. Saya akan menerangkan data dasar atau data kasarnya. Di sini ada tabel customer, ada tabel tiket, tabel ruang bioskop, tabel film. Yang pertama, tabel customer di sini akan memesan tiket. Nah, di dalam tiket ada tabel atau data ruang bioskop dan film. Nah, di tabel film dan ruang bioskop di sini akan tersimpan ke tiket. Begitu juga dengan tabel customer. Lalu di sini ada jenis atribut sederhana, ID customer, nama customer, jenis kelamin, umur, ID pelayan, jumlah pesan tiket, kode tiket, harga, ID ruang, nomor kursi, waktu, kode film, nama film, genre. Atribut berganda ada nomor HP, lalu atribut turunan ada tanggal. Lalu lanjut ke kamus data. Di sini ada entitas customer. Di dalam entitas customer ini ada ID customer sebagai primary key. Lalu di tiket ada kode tiket sebagai primary key, ID ruang sebagai foreign key, kode film sebagai foreign key. Lalu ruang bioskop ada ID ruang sebagai primary key. Juga di film, di sini ada kode film sebagai primary key. Baik, di sini saya kembalian ke teman saya lagi. Mohon maaf, saya juga lupa mendemokan page dari user tersebut. Jadi untuk page dari user itu bisa kita itu loginnya pakai user. Kita login dulu mungkin ya. Kita login dulu. Nah, dengan username itu user dan passwordnya itu user juga. Nah, untuk di page user sendiri dia itu cuma bisa aksinya itu cuma bisa kayak beli doang. Ibaratnya dia cuma bisa membuat doang, kayak menginsertkan gitu. Dia gak bisa mengupdate seperti admin, gak bisa mendelete seperti admin juga, dan tidak bisa membuat seperti admin juga. Jadi cuma bisa membaca sama menginsertkan. Jadi misal saya pengen beli, saya bisa tinggal klik button ini, terus tinggal mau beli berapa tiket, seperti itu. Terus saya ingin menjelaskan dikit juga, di implementasi SQL tadi kita juga mengimplementasikan trigger. Nah, trigger itu buat apa? Jadi seperti ini. Jadi trigger sendiri itu jika kita ingin membuat suatu trigger, itu kita harus membuat satu tabel yang dimana tabel itu untuk menyimpan hasil dari apa yang kita trigger. Kayak semisal di sini saya membuat satu tabel yang namanya log film atau catatan film, yang isinya itu ada kode film integer yang dia berelasi ke tabel film dengan primary key tadi, dari film itu kode film, nama film baru, nama. Terus kita bikin suatu trigger. Jadi dia tuh nge-triggernya gimana, seperti ini. Ketika saya setelah update di bagian film, itu nanti saya bakal memasukkan ke dalam tabel log film. Untuk kode filmnya itu, dia itu old kode film, yang berarti kode filmnya itu dia tuh tetap sama. Kalau misal 11, 22, 33. Terus untuk nama film baru itu baru new nama, karena di sini kan kita update kan. Jadi ketika ada nama baru, nah dia itu bakal disimpan ke nama film baru. Terus ketika di nama film lama itu pakai yang old, jadi dia itu nggak bakal ke update. Jadi berarti itu pakai nama yang sebelum diupdate. Nah, saya contohkan di sini, saya tampilkan. Di sini saya mencoba menampilkan dari tabel log film. Nah, di sini kode film 1 itu yang awalnya pengabdi setan, dia jadi Barbie. Terus yang kedua itu
dari kode film ketiga yang dimana nama film lamanya Avenger, dia itu menjadi Harry Potter seperti itu. Jadi untuk presentasi kami kali ini cukup sampai di sini. Saya perwakilan dari kelompok saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.